plastik tapi kosong. Kosong sampai ya, sedulur. Selanjutnya saya akan melihat makam yang sebelah kanannya. Ini juga agak besar batu nisannya. Monggo, mungkin dari tayangan saya yang survei itu mungkin sudah tahu. Ya, berarti seperti komplek pemakaman di sini, Sangka SR. Saya kurang tahu, cuma yang ditemukan cuma ini, adanya cuma ini, jadi belum bisa disebut komplek pemakaman. Dan dulu saya nggak bisa nyebut ini makam siapa, perempuan apalagi, tapi dari sisi kayak batu nisannya ini beda, seperti ini agak oval, ini agak oval. Apa mungkin sepertinya ini makam wanita kalau lihat perbedaan batu nisannya. Terus kita akan pindah sebelah sana, dan di sini pohon beringinnya gede-gede banget, makanya dinamakan dengan kurung. Seperti yang sebelah sana itu akarnya itu sampai di atas. Jadi seperti kalau mungkin orang dulu ngelihatnya seperti mengurung komplek pemakaman ini mungkin ya. Betul, memang gitu. Soalnya kalau dia akarnya lebat dia akan muter gitu, kayak seperti mengurung ya. Mengurung, makanya dinamakan ringin kurung. Terus saya akan pindah sebelah sana. Kayaknya pohonnya lebih gede lagi batangnya, karena cuaca mulai awalnya terlalu dingin, juga kabut turun, jadi kamera mohon maaf dulu kalau kameranya agak setengahnya ada gangguan kayak asap gitu, karena kabutnya mulai turun. Cirulu tempat lokasi puncak Buring ini sebelah timur kota Malang, pusat kota Malang. Datarannya tinggi, hampir mirip seperti di Batu. Jadi sama tengah kota Malang nggak seberapa jauh. Kalau tadi sempat Sangka SR tadi berdoa, mungkin ada sempat ada penampakan apa, atau mungkin sudah black ininya Belum, mas. Saya tadi belum mendeteksi, cuman mengirim hanya memohon izin aja. Doa, dan kita kulonungun dulu sama leluhur penjaga di sini supaya kita dikasih lancar. Dan yang kedua, nanti setelah kita di kamera ini kita tayangkan di makam terus ada tempatan juga, itu baru kita akan melakukan pendeteksian seluruh. Jadi kita nggak satu-satu, cukup saya jadikan satu aja, yang tertua beliau itu menurut kita. Masih lanjutnya Palu. Kira-kira ada perasaan tentang dirasakan di sini, kira-kira saya belum menemukan mungkin menekan saya yang kemarin dari kebagian ini. Biasanya kalau masuk sini perempuan lagi, soalnya cungkuhnya beda sama beda sama yang lain. Tapi kalau seperti bentuk cungkupnya kok sama yang di sana? Iya, makanya apa yang atau ini mungkin pria atau bagaimana? Bisa, mas. Tapi ukuran panjangnya juga beda, Pak ya? Beda, lebih pendek ini. Mungkin ini bisa dikatakan. Tapi kalau saya melihatnya mungkin anak. Cuman dia ini orang dewasa, cuman
dikasih tanda seperti itu karena nggak ada namanya sih. Dan di artikel pun kayaknya nggak ada namanya juga. Kalau di situ tuh ada batu yang dikeramatkan, nggak seberapa besar. Ini kayaknya sakral kuat banget energinya di sini. Oh ya. Ini kayaknya kuat banget ini. Lihat ya. Bismillah. Di sini ada batu juga. Oh iya. Ini batu tuh. Kelihatan ini batu. Nah, dan ini batu. Saya kurang tahu ini batu apa, kok dikasihkan putih juga. Terus kok batunya bentuknya nggak sama. Iya, satu di dalam Terus di sini satu kayak diistimewakan gitu. ya. Nah, di situ ada lagi. Berarti Mungkin ini batu lagi. bukan seperti pecahan ini ya, Sangka SR ya. Bukan seperti pecahan candi ngoten nggih. Bisa juga, tapi apa ini tanda atau tenger? Tempat kan kok kecil. Kayak patok modelnya ya. Semacam kayak patok. Saya Kayak melihatnya pertanda modelnya. seperti batu andesit. Nggak batu. Coba Mas Adi tolong bakar kupas. Tupaknya. Apa kemungkinan ada ditemukan batu kayak seperti ini lagi, San? Oh, belum lihat dari kemarin. Dulur, coba saya akan melakukan pendeteksian dan ritual di batu ini. Ada sosok apa? Kayaknya disakralkan banget, kok bentuknya sampai seperti itu. Terus yang kedua, kok dikasih kain putih dan dibakari juga. Tapi kalau dilihat seperti dari bentuknya bukan pecahan dari candi nggih, Sangka SR ya. Bisa juga. Karena seperti batu alam ngoten nggih. Saya bisa menyebutnya dia itu mungkin arca, Mas. Atau pecahan dari arca mungkin. Mungkin. Soalnya kalau batu biasa nggak mungkin ini ada batu juga. Kenapa nggak di? Kemungkinan besar itu batu arca. Tapi bentuk apa saya soalnya nggak ada bentuknya. Iya, kayak nggak ada pagernya di sini. Dulur, ikuti saya mau melakukan pendeteksian.
Betul. Saya melihat sosok harimau putih, tapi matanya hitam. Jadi harimau putih matanya hitam. Ini ada lebih dari 2, satu dari sebelah sana, ini tadi di sini, dan ini ada satu yang aneh. Saya nggak tahu itu makhluk apa, cuman dia itu kayak bentuknya itu seperti awan, cuma ada matanya hitam, mirip seperti harimau yang datang barusan ini. Jadi kalau di sini dominan sosok hewan manusia ini, harimau putih. Harimau putih ini menjaga tempat ini atau memang hanya menjaga dari batu ini tugasnya, Sang Kaisar? Seperti ini, dia itu di sini ditugaskan menjaga area makam sini. Cuman yang paling dominan kuat itu energinya yang saya sebut tadi putih, seperti awan itu. Awan itu, cuman ada matanya hitam. Posisinya di sebelah mana menurut Sang Kaisar? Ini dia di atas, Besar? gede banget. Itu makhluk apa saya nggak pernah lihat, mas, sosok makhluk seperti Pertama kali ini. Saya kalau melihatnya aneh juga. Saya nggak merasakan energi. Apa kemungkinan dia marah? Enggak. Dia hanya melihat kita mungkin. Saya lupa. Saya pernah dapat pusaka di daerah. Saya nggak cerita kita lagi apa. Itu asalnya dari sini. Jadi kita mengangkat budaya Jawa, terus ternyata kita dikasih pusaka yang berasal dari sini. Kalau saya melihatnya berasalnya dari pohon beringin kurung Yang tadi di depan tadi. Jadi saya pernah dikasih, insya Allah dikasih dari sini. Dan itu bentuknya kurang lebih, kalau saya melihatnya itu, makanya saya masuk tadi dari sini. Saya nggak menemui sosok apapun yang keliwer-keliwer, kelebatan nggak ada. Ini baru saya melakukan komunikasi pendeteksian, dia muncul, tapi alhamdulillah yang muncul itu positif semua. Sosok-sosok harimau putih ini istilahnya baik, energi baik semua. Jadi mereka cuman datang jalan, dan dia sekarang berhenti di situ. Ini yang satu di sini, Tetap menjaga area sini. terus yang satu lagi di pohon. Kemungkinan untuk harimau ini welcome ya ke datangnya Enggak, kita. dia enggak, dia hanya mengawasi kita. Oh, Dia mengawasi terus dia aja, duduk ya. kayak duduk gitu. Oh. Dia enggak nyerang kita, enggak ada marah. Insya Allah mungkin saya pernah mendapatkan kenang-kenangan benda pusaka dari sini, jadi ibaratnya kita udah kenal. Oh, Jadi leluhur Mbah yang Mahangleng ini. udah welcome dari kemarin saya kesini, ibaratnya sowan, kirim doa, terus kita juga izin untuk yang kedua kalinya sekarang. Dan jujur saya membawa benda pusakanya ini sisik naga. Jadi saya kalau melihatnya tadi dia berasal energinya di pohon gede itu yang depan. Kalau saya melihatnya di situ pusaka yang penting-penting disimpan secara gaib di situ. Ya, terus kita pindah ke sana. Kita sudah pindah ke sini. Kalau pusaka itu dan ini dulu kembali lagi saya akan membedah sedikit. Saya nggak bisa membarat orang cara itu membenarkan berapa persennya. Intinya begini, saya melihat dari awal di sini itu sebenarnya zaman dahulu ada kegiatan. Jadi kegiatan, saya kalau melihatnya tepatnya daerah sini itu ada kayak semacam perkampungan, enggak, pertemuan. Jadi di sini saya melihatnya itu kayak tempat pertemuan para leluhur, Balai Kota pertemuannya. Kota Malang. Dan beliaunya yang saya disegani juga selain Ki Ageng Gredeg.
pendiri Kota Malang ya. salah satunya. Jadi dia salah satunya. Jadi saya flashback belakang, gambaran saya melihat sosok-sosok orang sepuh zaman dahulu. Bahkan ada yang pakai sorban, ada yang pakai seperti masih era kerajaan juga. Gitu. Jadi alhamdulillah saya nggak menemukan sosok-sosok yang mengganggu menggoda. Sebenarnya kalau di jalan itu ada, makanya orang kalau lewat sini mesti ngebel meskipun di sini nggak ada orang. Soalnya sebelah sana itu udah beda. Oh, Udah beda dari auranya yang aura. seberang jalan sudah mulai negatif. Kalau Ya, yang bisa di sebelah dikatakan. sini positif. Iya, kerasa di sini. Ucup sendiri ngerasain energinya di sini positif. Ya. Biasanya kan kalau kita datang ke tempat apa, energi kan kerasa negatif sama positif. Nah, di sini kayak adem. Nah, boleh tahu. Nah, jadi saya melihatnya benda yang ya ini saya dapatkan ini saya dapat di makam leluhur saya. Jadi ini bukan dari leluhur saya, cuman leluhur beliau Mbah Angleng ini naruh di makam leluhur kita di Ciliwung, kampung situ. Jadi saya disuruh ngambil ke situ dan saya coba berinteraksi, deteksi, ternyata asalnya saya komunikasi sama leluhur yang di sana, asalnya dari sini. Jadi kayak pusat. Nah, lek cara Jawa wong eyang iki takon pinakon. Sesepuhnya Nah, berarti. selain Ki Ageng Grebek, kadang Ki Ageng Grebek beliaunya memasrahkan ke beliau gitu. Jadi nggak hanya Ki Ageng Grebek, soalnya Ki Ageng Grebek cara orang zaman sekarang itu urusannya banyak. Jadi beliau yang kadang diminta saran. Mungkin juga. asistennya atau penasehatnya Bisa ngoten juga. nggih. Berarti Mbah Angleng ini juga penyebar agama Islam di sini. Kalau saya lihatnya memang seperti itu, Mas. Jadi saya melihat aura di sini positif banget, dan penunggu-penunggunya sampai yang istilahnya kayak kuntilanak pocong, mereka nggak ada di sini, agak menjauh. Adapun itu yang dari luar, tapi dia nggak berani masuk sini karena sosok yang tadi putih itu nggak tahu makhluk apa itu. Itu yang menaungi area pemakaman ini. Sepertinya itu, Mas, sepertinya itu. Posisinya sekarang ibaratnya lagi ngawasi kita ya. Iya, jadi dia agak miring gini, matanya hitam, bentuknya kayak awan gitu. Nah, seolah ini kabutnya hilang. Setelah kita bahasan, kabutnya hilang. Iya. Ya sedulur, coba dilihat kameranya, hilang sekarang kabut. Iya. Setelah kita bahas itu tadi, itu saya bisa memastikan sosok itu tadi datang. Waktu pas kabut itu mungkin. Ya itu dia menunjukkan. Apakah awan itu kabut itu? Iya, memang dia bentuknya seperti kabut. Iya sih kabut. Cuma sosoknya saya Berarti nggak beliau bisa menembus. menampakkan eksistensinya lewat Benar. kabut tadi. Benar. Itu saking kekuatan dia sampai ke sana. Jadi gede banget area ini, Bukit ini yang dilindungi daerah sini. Saya kurang tahu ini ada apa kok sampai dataran ini tinggi, terus yang di sini agak beda. Nah, itu suatu bukti kabut itu, padahal nggak ada angin, kabutnya hilang, nggak ada angin. Ini sekarang normal lagi dulu. Iya. Jadi di sini juga ada kegiatan, ini ada yang bilang kegiatan kesenian dulu ada di sini. Dari zaman dahulu ada, Mas. Jika ada tamu berkumpulnya di sini. Saya nggak tahu ini dulu bangunan apa gimana, apa tempat kayak padepokan apa gimana. Ini saya mendengar ada kayak orang ada kegiatan kayak kesenian gitu. Saya kurang tahu kesenian apa. Kayak ada tamu dia disambut dengan dulu, entah kayaknya aku diketahui kenapa bangunan ini seperti ini pendek. Kenapa? Iya. Jadi filosofinya kita kalau masuk ke makam orang tua, terutama leluhur sesepuh, nah kita harus Tundukkan kerajaan, badan. tundukkan badan, dan kita harus Yun sewu. kayak seperti merangkak jalan. Dalam artian kita harus menghormati beliau yang sudah iya. sepuh. Seperti itu, tetap mengajarkan tata krama sang Bahwa Kaiser nggih. beliaunya ini sangat tinggi banget. Kelihatan.
Ngapunten Sang KSR, kalau boleh tahu Mbak Hangleng ini asli dari Malang sini atau mungkin dari luar Malang yang beliau ditugaskan untuk menyebarkan agama di daerah sini? Bisa kita geser ke sana. Kita setiap ada mau nyari info suruh geser-geser ya. Gitu. Apa beliau merasa terganggu? Enggak, memang kita di posisinya gitu. Oh, Setiap tempat ini kita nanti oh, kita ada petunjuk. Ada apa sih? Rasain kira-kira ada yang lanjut menurut Sang KSR? saya merasakan energi saya kemarin siang datang ke sini, udah ada energi yang menarik saya. Saya belum bisa memastikan itu apa. Setelah ini saya suruh cepat ngambil soalnya mau kayaknya barangnya sudah ditaruh. Oh, Ini sosok harimau putih, jadi katanya diutus Eyang nanti kalau ada cucunya Mbah ini suruh nitipkan. Saya kurang tahu bentuknya apa. punten, yang dimaksud cucunya Mbah berarti Sang KSR ini mungkin. Saya nggak tahu Mas, mungkin leluhur saya bukan yang di sini, mungkin dia kenal sama leluhur saya, jadi kurang lebih seperti benda inilah. Jadi saya dititipin, jadi saya nggak bisa bilang saya itu cucunya, enggak. Mungkin kalau saya lihat mungkin dari leluhur saya yang di sana, mungkin kenal sama beliau dalam versi apa gaib apa gimana. Pokoknya si sosok ini cerita kayak gitu. Jadi saya nggak boleh narik, tinggal suruh ngambil. Kamu jangan narik, kalau narik nanti di sini barangnya rusak semua. Bukan merasa saya gini, enggak, maksudnya itu biar nggak ngerusak tatanan di sini. Kamu ibaratnya tinggal nerima aja, nggak perlu kamu menunjukkan kamu bisa gini nggak perlu, karena eyangnya orangnya nggak seperti itu. Jadi beliaunya itu apa kayak orang itu, kalau kamu mau ambil aja nggak apa-apa. Jadi nggak perlu narik mengeluarkan maksa. Jadi beliaunya malah tinggal ambil aja di situ. Misal daerah sana. Iya. Berarti Eyang ini nyun sewu, kalau boleh diambil kesimpulan, Eyang ini sangat dermawan ya, sangat bijak sekali. Makanya dia di sini saya lihat flashbacknya itu banyak yang didatengin orang.
dalam arti zaman dahulu dia dimintai saran apa gimana gitu. Coba kan saya deteksi, nggak saya tarik, cuman saya raba aja di mana posisinya. Ya sedulur, ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah ini. Ikuti sang KS. Coba sampean tahu sendiri. Nggih. Subhanallah. Iya. Coba Subhanallah. Nah, bentuknya seperti apa coba cerita. Oke. Terang. Ya, sedulur, ini sosok harimau ini mengatakan, katanya iku gandengane sing kon gowo le. Bilangnya sebenarnya ini sosoknya kakek-kakek harimau, tua banget ya. Harimau. Ilmunya dia mempunyai ilmu macan putih. Jadi batu ini gitu, yang kita dikasih ini kalau dia bilang iki gandengane sing kon gowo iku le gitu. Saya kurang ngerti manfaatnya apa, nanti coba lain waktu akan saya review kegunaannya apa. Tapi benda gini jangan disembah loh sedulur, ini cuman cindera mata aja. Kalau saya melihatnya ini seperti bisa dikatakan mata ya, hitam. Soalnya di sini harimaunya matanya hitam semua. Terus yang di atas tadi seperti awan ada matanya itu, hitam kayak gini persis. Mirip kayak seperti ini. Cuma dia diwujudkan dalam bentuk kayak gini. Gitu. Dan perlu diketahui ini putus. Bawahnya ini putus. Jadi putus. Putus karena apa kira-kira? Saya kurang tahu, mungkin asalnya kayak gini, terlalu lama apa jadi kayak putus. Sebenarnya ini katanya tadi dia di dalam pohon ini, mirip seperti ini batu yang pakai ini. Ini dulu sebenarnya nggak ada tali pengikatnya, cuman batu aja. Dan ini saya nggak tahu, ini model lama ini. Perlu diketahui ini hanya sebuah benda cindera mata, jadi bukan terus mohon maaf, ini kru saya, kameramen saya ini merasakan ada yang mendekati, sosok harimau itu mau masuk, jadi coba saya netralisir. Ya, kita lanjut. Apa yang terjadi dengan kru kita? Dia merasakan, saya melihat tadi di belakangnya dia mau masuk, dia mau ngomong, cuman mungkin dia nggak kuat, jadi tenaganya lebih besar sana. Intinya mau ikut, saya kalian mau ikut dia.
mau istilah jadi pendamping dia. Mau mumet nih. Dia merasakan pusing kalau saya lihat sosoknya ngikutin terus di belakang. Coba kita dekati sih, kira-kira. Wah, bukan kucing. Enggak. Murah gitu bu. Lap apa bu? Bukan seperti itu. Kak kayak gini kan. Dia merasakan tekanan. Kalau saya melihatnya sosok harimau yang komunikasi sama saya tadi itu masuk sebenarnya. Tapi kita nggak memungkinkan, jadi kita nggak, soalnya kita nggak mau nanti terjadi apa-apa, jadi saya netralisir. Alhamdulillah sudah berkendali. Mungkin kecapean juga. Cukup lah. Ya sedulur, jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah ini. Tuh, saya sejak KSR sampai SR dengan kru saya dan teman channel Pak saya. Ucup. Percaya dan nggak percaya, buktinya kita jadi percaya. Oke, saksikan kelanjutan dari jejak SR selanjutnya. Ikuti malam penelusuran berikutnya dengan jejak KSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.